Selamat pagi, semuanya. Selamat datang di mata kuliah pengantar perekonomian Indonesia. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua di sini. Dalam mata kuliah ini, kita akan bersama-sama menjelajahi seluk-beluk perekonomian Indonesia, mulai dari sejarahnya yang panjang dan penuh dinamika, struktur ekonominya yang kompleks, hingga tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini dan di masa depan. Indonesia adalah negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Namun, untuk mencapai hal tersebut, kita perlu memahami dengan baik bagaimana perekonomian Indonesia bekerja, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana kita dapat mengelola tantangan-tantangan yang ada. Dalam mata kuliah ini, kita tidak hanya akan mempelajari teori-teori ekonomi, tetapi juga akan melihat bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam konteks Indonesia. Kita akan membahas berbagai isu aktual, seperti kemiskinan, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya. Kita juga akan menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran. Secara khusus, mata kuliah ini bertujuan untuk 1. Memahami sejarah, struktur, dan tantangan ekonomi Indonesia. Kita akan mempelajari bagaimana perekonomian Indonesia berkembang dari masa ke masa, mulai dari era prakemerdekaan hingga era reformasi. Kita akan mengidentifikasi sektor-sektor utama dalam perekonomian Indonesia dan bagaimana sektor-sektor tersebut saling berinteraksi. Kita akan menganalisis tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia, baik tantangan internal maupun eksternal. 2. Memahami indikator-indikator penting dalam mengukur kinerja perekonomian. Kita akan mempelajari bagaimana mengukur kinerja perekonomian menggunakan indikator-indikator seperti produk domestik bruto, PDB, inflasi, tingkat pengangguran, dan lain sebagainya. Kita akan belajar bagaimana menganalisis data-data ekonomi dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang tepat. Saya harap mata kuliah ini akan memberikan Anda wawasan yang mendalam tentang perekonomian Indonesia dan membekali Anda dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami perekonomian Indonesia. Masa prakemerdekaan, Indonesia, sebelum merdeka, ekonominya berbasis agraris dan perdagangan rempah-rempah yang kaya. Kolonialisme, terutama oleh Belanda, mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Namun, kontak dagang dengan India, Cina, Arab, dan Eropa juga berperan penting. Masa kemerdekaan, 1945 hingga 1966 sedih setelah merdeka, Indonesia berjuang membangun ekonomi nasional di tengah gejolak politik. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan, tetapi inflasi tinggi dan ketidakstabilan ekonomi menjadi tantangan utama. Masa Orde Baru, 1966 hingga 1998 sedi Orde Baru fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi pesat, terutama di sektor industri dan manufaktur. Namun, ketergantungan pada utang luar negeri dan korupsi menjadi masalah serius. Struktur ekonomi kolonial Hindia Belanda yang dualistik masih terasa dampaknya. Masa reformasi, 1998, sekarang krisis ekonomi 1998 menghantam Indonesia, memicu reformasi struktural. Demokratisasi dan desentralisasi ekonomi dilakukan. Di awal abad ke-21, Indonesia bangkit menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, anggota G20, dan negara industri baru. Struktur ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia terbagi dalam 3 sektor utama. Sektor primer, meliputi pertanian, pertambangan, dan kehutanan, berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan bahan baku. Sektor sekunder, yaitu industri manufaktur, konstruksi, dan pengolahan, berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Sektor tersier, meliputi jasa keuangan, perdagangan, transportasi, dan pariwisata, semakin penting dalam ekonomi modern. Struktur ekonomi kolonial yang dualistik dan tidak seimbang secara spasial diubah menjadi ekonomi nasional yang lebih terpadu. Tantangan ekonomi Indonesia. Indonesia menghadapi tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal meliputi ketimpangan pendapatan, kemiskinan, korupsi, birokrasi tidak efisien, kualitas SDM rendah, dan produktivitas yang perlu ditingkatkan. Kemudahan berusaha juga perlu diperbaiki. Tantangan eksternal mencakup ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, persaingan global, dan dampak pandemi COVID-19.
Pandemi ini mengguncang permintaan dan penawaran, serta berdampak luas pada berbagai sektor. Indikator kinerja perekonomian. Indikator kinerja perekonomian adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kesehatan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Berikut adalah beberapa indikator penting. 1. Pertumbuhan ekonomi atau PDB. Mengukur total nilai produksi barang dan jasa dalam suatu negara selama periode tertentu. PDB yang tinggi menunjukkan ekonomi yang berkembang. 2. Inflasi. Mengukur kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang terkendali penting untuk menjaga daya beli masyarakat. 3. Tingkat pengangguran. Mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran yang rendah mencerminkan pasar tenaga kerja yang sehat. 4. Neraca perdagangan. Mengukur selisih antara nilai ekspor dan impor. Neraca perdagangan yang positif, surplus, menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar dari impor. 5. Indeks pembangunan manusia atau IPM. Mengukur kualitas hidup berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM yang tinggi menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang baik. Indikator-indikator ini saling terkait dan memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja perekonomian suatu negara. Kesimpulan, perekonomian Indonesia telah mengalami transformasi besar sejak kemerdekaan, dari ekonomi agraris kolonial menjadi ekonomi yang lebih beragam. Meskipun sektor primer masih dominan, sektor sekunder dan tersier terus berkembang. Indonesia menghadapi tantangan internal seperti ketimpangan pendapatan dan korupsi, serta tantangan eksternal seperti ketidakpastian global dan perubahan iklim. Pemahaman indikator kinerja ekonomi seperti PDB, inflasi, dan IPM sangat penting untuk menilai kemajuan dan merumuskan kebijakan yang tepat. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa, kita telah sampai di penghujung pertemuan pertama kita. Saya harap, paparan mengenai sejarah, struktur, dan tantangan perekonomian Indonesia tadi telah memberikan gambaran awal yang cukup jelas bagi Anda semua. Kita telah melihat bagaimana perekonomian Indonesia telah melalui perjalanan panjang dan penuh dinamika, mulai dari masa prakemerdekaan hingga era reformasi. Kita juga telah mengidentifikasi sektor-sektor utama yang membentuk struktur perekonomian Indonesia, serta tantangan-tantangan yang harus kita hadapi bersama. Ingatlah, pemahaman tentang indikator-indikator kinerja perekonomian sangat penting untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, mari kita terus menggali dan memperdalam pengetahuan kita tentang perekonomian Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai sektor-sektor kunci dalam perekonomian Indonesia, serta bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah mempengaruhi kinerja ekonomi. Saya harap Anda semua dapat mempersiapkan diri dengan baik dan aktif berpartisipasi dalam diskusi. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, apakah ada pertanyaan atau hal yang ingin Anda sampaikan? Berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Baiklah, jika tidak ada lagi, mari kita akhiri pertemuan ini dengan harapan bahwa kita semua dapat terus belajar dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.